Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you're fine, you're doing well, and always be healthy and safe. Okay, so as in this occasion, I would like to tell you about a topic. It is about positioning a patient. Atau in bahasa Indonesia, we call it pengaturan posisi pasien. Okay, in this occasion, I have two big things to tell you. The first one is type of patient position, and the second is the instructions. Jadi yang pertama adalah tipe-tipe posisi pasien, dan yang kedua adalah instruksi yang kita berikan kepada pasien supaya pasien berada dalam posisi-posisi tertentu. Ya, kita langsung saja. Let's go to the next slide. The first one, we have to know about why positioning patient is important. Kenapa sih memposisikan pasien itu sangat penting? Nah, di sini ada beberapa alasan. Yang mungkin kalian sudah tahu dari topik mata ajar yang lain ya tentunya. But we are going to refresh your mind. The first one is to keep their proper position. Jadi yang pertama itu untuk menjaga posisi pasien yang seharusnya. Tuh. Jadi supaya tidak ada cedera atau tidak ada deformities, misalnya perubahan bentuk tulang atau yang lainnya gitu ya. And the second one is to avoid other injuries, contractures, deformities, and respiratory problems. Nah, dengan posisi-posisi tertentu, kita bisa mencegah adanya gangguan-gangguan pernapasan pada pasien, misalnya sesak nafas. Kalau pasien sesak nafas itu posisinya harus seperti apa? Apakah posisi duduk, berbaring, telungkup, ataukah nyamping, seperti itu ya. Nah, selain itu, untuk mencegah adanya cedera yang lain, misalnya kalau misalnya sudah ada pasien itu sudah dibedah, nah supaya lukanya itu sembuh dan tidak terganggu, misalnya bekas jahitan atau luka jahitannya, maka kita harus mengatur posisi pasien tersebut dalam posisi yang sudah diatur gitu ya. Okay, the third one is to help patients recovery. Nah, tadi sudah disebutkan sebelumnya, jadi recovery di sini maksudnya adalah penyembuhan itu. Jadi kalau misalnya pasien sudah dibedah, sudah dioperasi, supaya sembuhnya optimal atau maksimal, tidak terganggu lagi, maka kita harus bisa mengatur posisi pasien yang betul seperti apa. And the next one is to improve circulation. Jadi untuk meningkatkan peredaran darah, sirkulasi. Karena ada posisi-posisi tertentu yang bisa menghambat peredaran darah atau misalnya pernapasan seperti itu ya. Jadi makanya kita harus mengatur itu. The next one is relief pressure on particular parts of body. Jadi kalau misalnya kita berbaring atau menyamping, pasti ada tekanan-tekanan tertentu di beberapa bagian tubuh. Nah, apabila bagian tubuh tersebut sedang cedera atau sedang terluka, maka kita tidak boleh kan menjadikan itu tumpuan berat badan kita. Maka dari itu, posisi pasien itu sangat menentukan. And the last one is to give patients comfort, of course. Jadi untuk memberikan kenyamanan bagi pasien. Kalau misalnya pasiennya sesak nafas, biasanya membutuhkan oksigen yang lebih, dan kalau misalnya berbaring, itu kan susah bernafas gitu ya. Jadi makanya kita bisa pakai forward position atau posisi duduk untuk supaya oksigennya itu lebih banyak dihirup oleh pasien tersebut. Makanya supaya pasien nyaman dan pasien bisa lebih cepat penyembuhannya. Okay, that's all why is positioning patients important. Sebenarnya banyak lagi alasan-alasan kenapa kita harus memposisikan pasien dengan tepat, gitu ya.
Okay, the next one. Things to notice in positioning patient. Jadi kalau dalam memposisikan pasien tentunya harus ada beberapa hal yang kita perhatikan. Nah, di sini hanya ada 2 kalau yang disebutkan dalam modul. The first one is ask for help from other nurses. Jadi sebelum memposisikan pasien, kalau kira-kira posisinya lumayan sulit untuk diatur, maka kita harus meminta bantuan kepada perawat yang lain, seperti itu ya, jangan sendiri berarti. And jadi kalau misalnya kita cuma sendiri dan posisinya pasien sulit, takutnya ada cedera ketika kita mengatur posisi pasien tersebut, gitu ya. Tidak hanya pasien yang cedera, tapi kita juga bisa terdampak. And the second one is change patient position every 2 hours. Jadi katanya setiap beberapa menit, ada yang bilang 30 menit, setiap 30 menit atau setiap 1 jam, atau di sini disebutkan setiap 2 jam, kita harus mengganti posisi pasien supaya tidak kaku begitu ya. Jadi kalau misalnya tidur menyamping terus, berarti kan itu lebih takutnya kaku gitu. Jadi makanya kita harus mengganti posisi setiap 2 jam atau 1 jam bisa gitu ya, tergantung kalian referensinya dari mana. Nah, the next one is types of positions. Kalian sudah tahu bahwa ada beberapa posisi dari pasien. Nah, disebutkan di dalam modul itu ada 3 kategori besar dari posisi pasien. Yang pertama itu adalah supine, yang kedua side lying, yang ketiga adalah prone. Ya, supine ini dibacanya bukan supine tapi supine. Coba kalian cek di kamus ya, supine. Yang ini dibacanya side lying. Yang ketiga itu prone. Okay. Untuk supine itu adalah kondisi pasien berbaring, posisi berbaring. Yang kedua adalah side lying, yaitu menyamping. Dan yang ketiga adalah prone atau menelungkup. Di tiap kategori besar ini ada banyak variasi ya. Variasi yang supine, baik supine, side lying, ataupun prone. Jadi di sini tidak akan kita bahas semuanya, karena kita akan fokus pada posisi-posisi pasien yang biasanya ada di bangsal gitu ya. Apakah berbaring, menyamping, atau yang menelungkup. Okay, let's go on. The first one is supine. Supine, or in bahasa Indonesia we call it supinasi, atau kondisi berbaring. Berbaring ini berarti kan seperti posisi biasa ya, seperti posisi bed rest. Jadi sejajar dengan kasur, menghadap ke atas. Nah, kalau kita ingin meminta pasien untuk ada dalam posisi ini, maka ada beberapa instruksi yang bisa digunakan dalam bahasa Inggris. The first instruction is lie flat on your back. Lie flat on your back. Lie flat on your back. The second one is lie flat in supine position. Lie flat in supine position. Lie flat in a supine position. The next one, I need to put this pillow under your stomach. I need to put
this pillow under your stomach. Okay, jadi if you want to be more polite, don't forget to say please. Nah, ini adalah basic instructions-nya ya, jadi instruksi dasarnya. Tapi jangan lupa kalau kalian ingin lebih sopan, maka kalian bisa pakai please saja. Mau di belakang boleh, mau di depan juga boleh. Jadi kalimatnya seperti ini. Lie flat on your back, please. Atau please lie flat on your back. Please lie flat in a supine position. Gitu. Ya, don't forget to say please. Kemudian yang ini, yang di kalimat ketiga, di sini ada I need to put atau place. Nah, itu kalian artinya bisa memilih salah satu saja, apakah mau pakai put atau place. Kemudian di sini ada pillow or towel. Jadi tergantung apa yang kita berikan untuk mengganjal tubuh pasien, misalnya di bawah bagian bawahnya, apakah pakai bantal atau pakai handuk atau bisa juga pakai selimut gitu ya. And this is stomach and back. Nah, biasanya kalau dalam posisi supinasi atau supine position, bantalnya itu ada di punggung, di bawah punggung, atau di bawah kaki, atau di bawah perut juga bisa ya, tergantung kalian mau meletakkannya di mana. Okay, next one. Okay, the next is semi-fowler position. Nah, semi-fowler position ini masih termasuk dalam supine position, hanya saja ada perbedaan dalam hal angle atau sudut dari bagian atas kasurnya ya, ranjangnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa the angle of the head of the bed is 30 to 60 degree. Jadi di sini bagian atas kasurnya dinaikannya berapa derajat? 30 sampai 60 derajat. Tuh. Ini namanya semi-fowler position. Jadi agak duduk seperti itu ya. Dan kemudian ini posisi kaki ada di satu referensi yang posisinya itu lurus, ada yang boleh juga yang dibengkokkan. Gitu ya, dibengkokkan seperti ini, bengkokkan sedikit. Nah, instruksi yang kita berikan dalam bahasa Inggris supaya pasien ada dalam posisi ini adalah 1. I need to elevate the head of your bed. I need to elevate the head of your bed. 2. I need to lower the head of your bed. I need to lower the head of your bed. Oke, sama seperti yang sebelumnya. Supaya bisa lebih sopan, boleh pakai please atau I would like to, gitu ya. Boleh pakai I would like to juga. Nah ini, karena dalam semi-fowler position itu berarti kita menaikkan bagian atas kasur atau ranjangnya, maka kosakata kunci yang digunakan adalah elevate untuk menaikkan dan lower untuk menurunkan. Okay, the next one. The next one is Fowler position. Fowler position itu hampir sama dengan semi-Fowler position, of course, but it has different angle. Jadi angle-nya atau sudutnya itu lebih tinggi gitu ya. Angle-nya itu kalau tadi 30 sampai 60, di sini berarti 60 sampai 90 derajat. Jadi sampai posisi duduk sekali. Dan kemudian posisi kakinya boleh agak menekuk, boleh juga lurus seperti itu. And the instruction that we can use, instruksi yang bisa digunakan adalah sama seperti yang semi-Fowler tadi ya, cuma dia lebih tinggi saja. Dan di sini ada I need to elevate the head of your bed. I need to lower the head of your bed. Sama-sama ya, jadi mau menaikkan atau menurunkan bagian atas ranjangnya. Jadi kalian di sini need or want. Kalau ada tanda seperti ini berarti kalian pilih saja salah satu. Apakah mau pakai need atau want. Kalau pakai want berarti I want to elevate the head of your bed. Nah, bisa juga untuk dalam instruksi ini kalian menambahkan informasi bahwa
kalian ingin membuat pasien itu merasa lebih nyaman, misalnya kayak gitu. Jadi gini, to make you more comfortable, supaya Anda lebih nyaman, bla bla bla. Nah, jadi tidak langsung I need to elevate gitu ya. Jadi boleh ditambahkan sebelumnya. Jadi, to make you more comfortable, I need to elevate the head of your bed. To make you more comfortable, I need to elevate the head of your bed. Gitu. Alright. The next position. Oke, tadi sudah posisi berbaring. Dan sekarang posisi menyamping. Or in English, we call it side-lying position or sideways position or lateral position. Sama saja ya ketiga posisi ini. Jadi menyamping. Nah, position where patient lie on the side and weight on hip and shoulder. Maksudnya posisi ini, menyamping ini adalah di mana pasien berbaring ke arah samping dan tumpuan dari berat massa tubuhnya itu ada di panggul dan di bahu. Gitu. Bahu sebelah mana? Kalau sebelah miring ke sebelah kanan berarti bahu sebelah kanan. Kalau misalnya sebelah kiri maka tumpuannya di bahu sebelah kiri. Gitu ya. Jadi posisi lateral. Dan instruksi yang bisa kita berikan kepada pasien ke dalam posisi ini adalah the first one, I want you to change your position into side lying. I want you to change your position into side lying. Number two, I want you to roll yourself into side lying. I want you to roll yourself into side lying. Oke, kalau yang pertama itu change position berarti mengubah posisi Anda ke posisi miring atau menyamping. Yang kedua itu I want you to roll yourself berarti berguling, agak berguling ke posisi menyamping atau posisi miring, ya. Atau yang ketiga bisa kita pakai please roll over into side lying. Please roll over into side lying. Or please roll over sideways. Please roll over sideways. Sama saja ya, side lying, sideways, sama saja. Kita bisa pakai roll over untuk kata berguling. Kalian silakan boleh hafalkan dulu, kemudian pahami, lalu praktikkan langsung. Ya. Oke, masih dalam posisi menyamping, tapi agak berbeda. This is Sims position atau semi-prone position. Kalau dalam Sims position ini, the patient on side-lying position, but the weight is on the anterior ilium, humerus, and clavicle. Kalau posisi menyamping tadi, tumpuan massa tubuhnya ada di panggul dan di bahu. Sementara kalau dalam sim position itu berbeda. Jadi massa tubuhnya bertumpu di anterior ilium atau tulang bagian depan di bagian dada, humerus and clavicle. Jadi anterior berarti anterior kan bagian depan ya. Tapi tidak prone juga, tidak menelungkup juga. Jadi setengah menelungkup gitu ya. Hanya bagian atas saja yang agak menelungkup. Nah, biasanya kalau dalam posisi ini ada bantal yang dikasih yaitu di kaki, salah satu kaki ya. Kalau misalnya ke sebelah kanan berarti dikasih di kaki sebelah kiri. Kalau menyamping ke sebelah kiri berarti kaki kanan yang dikasih bantalnya. Gitu ya. Makanya nanti ada instruksi yang memberitahu bahwa kita akan kasih bantal gitu ya di salah satu. Nah, di instructionnya ini yang pertama, just extend your left knee. Kalau kaki kiri yang akan dikasih bantalnya, gitu ya. Ulurkan lutut kiri Anda. Kalau lutut kanan, berarti just extend your right knee.
ulurkan lutut kanan Anda. Now, I need to put this pillow under your left knee. Now, I need to put this pillow under your left knee. Sekarang saya perlu menyimpan bantal ini di bawah lutut kiri Anda. Kalau di lutut sebelah kiri. Ya. Tapi misalnya ini kan Sims position itu agak menungkup ya. Jadi ada kalau misalnya awalnya dari posisi berbaring atau yang supine position disuruh ke sim position, berarti kalian kasih dulu instruksi untuk yang posisi menyamping, baru kasih yang ini. Kasih instruksi supaya bisa menempatkan bantal, gitu ya. And then the next one is prone position. Prone position itu posisi pronasi kalau dalam bahasa Indonesia. It is when the patient's weight is on anterior part of the body. Jadi semua massa tubuh itu tertumpu pada bagian depan tubuh. Kalau yang semi-prone atau yang Sims position kan hanya di bagian atasnya saja, bagian torso. Tapi kalau dalam prone position, semua bagian depan tubuh, gitu ya. Dan basic instruction that we can use is roll over on your tummy. Roll over on your tummy. Lie on your face. Lie on your face. Lie flat with face downward. Lie flat with face downwards. Nah, ini ketiga basic instruction ini maksudnya adalah silakan menelungkup, gitu ya, dalam posisi menelungkup. Walaupun ini berbeda-beda cara penyampaiannya, tapi intinya sama, gitu ya, instruksinya sama. Kalian mungkin kalau misalnya diterjemahkan satu persatu itu agak aneh gitu ya. Roll over on your tummy, jadi berguling pada perut Anda. Atau misalnya lie on your face, berbaring pada your face, muka Anda, kan agak aneh ya. Tapi jangan diperterjemahkan seperti itu. Ini ketiga expression ini maksudnya adalah menyuruh pasien untuk menelungkup, gitu ya. Tapi boleh digunakan. Dan jangan lupa pakai please kalau ingin lebih sopan. Nah, ini basic instruction-nya, ini adalah elaborate instruction atau instruksi lanjutannya. Jadi, kalau misalnya kalian mau lebih sopan lagi, selain pakai please, kalian juga boleh pakai I need to help you. Saya perlu membantu Anda. Membantu apa? I change your position with face downwards. I need to help you change your position with face downwards. Maksudnya saya perlu membantu Anda untuk mengubah posisi ke posisi menelungkup. The second one, let me help you. Let me help you change your position with face downward. Biarkan saya membantu Anda untuk mengubah posisi ke posisi menelungkup. Atau I want you to. Saya ingin Anda untuk change your position with face downwards. Saya ingin Anda untuk mengubah posisi ke posisi menelungkup. Gitu ya. Boleh pakai yang atas, boleh juga pakai yang bawah. Itu sama saja maksudnya. Okay? So, kalian boleh pakai yang basic instruction atau elaborated instruction. Nah, ini ada elaborated instruction-nya lagi. Ini CTD maksudnya continued atau lanjutan ya. I will put this pillow under your stomach. I will put this pillow under your stomach. Nah, tadi kalau misalnya sudah posisi menelungkup, misalnya, terus kalian ingin memberikan bantal atau benda apa di bawah perutnya atau di bawah kakinya, misalnya, maka kalian bisa pakai yang keempat ini. I will put this pillow under your stomach. Nah, yang di kuning, kasih warna kuning ini bisa diganti dengan benda lain atau ini bagian tubuh lain, gitu ya. Tergantung kalian mau di mana kasih bantal untuk pasien.
Yang kelima, just extend your right elbow. Nah, karena dalam prone position itu bagian elbow itu ini ya, sikut. Sikut itu biasanya ada di posisi tertentu dan bisa juga dikasih bantal gitu ya. Nah, ini kalau kalian bisa bilang just extend your right elbow. Jadi ulurkan sikut kanan Anda atau sikut kiri Anda gitu ya. Place your left hand under your hip. Place your left hand under your hip. Kalau ini tempatkan tangan kiri Anda di bawah hip. Hip itu panggul gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Oke. Jadi kalian bisa memakai instruksi-instruksi ini untuk meminta pasien mengubah posisi ke dalam posisi tertentu. Okay, and this is the references. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian ajukan langsung via WA atau via Google Classroom boleh. Okay, so that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.